Siap, 3, 2, 1, action. Oke, selamat malam dulur-dulur, saudara-saudaraku, persaudaraan setia hati Terate. Jadi malam ini kita sudah bersama dulur kita, Kang Mas Bendot. Ya, mau ngobrol-ngobrol biasalah, nanya-nanya. Jadi kan Kang Mas Bendot ini sedang mendirikan sebuah band ya. Mungkin sudah ada yang pernah dengar juga lagunya. Saya juga sebenarnya salah satu personilnya sih, cuma biar kita lebih mengenal lah sisi lain dari band ini. Jadi band ini namanya Lost in Lotus ya Mas Ben ya. Iya Mas. Jadi Lost in Lotus. Nah, sebenarnya saya penasaran sih. Saya sebagai personil juga bingung tiba-tiba masuk gitu. Kayak apa sih kok tiba-tiba kita ini ngeband itu kok bisa gitu Mas? Ya mungkin karena kita kan tahu sendirilah bahwa waktu itu kan ada kegiatan yang lagi kita persiapkan, salah satunya ada acara tasyakuran warga, dan seperti biasa itu kan setiap tasyakuran itu kan kegiatannya selalu kurang lebih setiap tahunnya hampir seperti itu. Makanya dari saya sendiri berinisiatif gimana caranya kita itu bisa memberikan sumbangsih di dalam meramaikan acara tersebut. Makanya waktu itu yang kita lakukan kan, saya cari personil-personil yang bisa main musik, ayo gimana. Tapi pada saat itu kan kita belum punya lagu, makanya kita mengcover lagu-lagu dari dulur-dulur kita juga kan, yang sudah booming, yang sudah terkenal kan, salah satunya seperti itu. Dari situlah saya mikir, kok kenapa enggak kita mencoba membuat karya sendiri yang kita bisa tunjukkan sebagai wujud cinta kita kepada Eza Terate. Makanya terbentuklah band Lost in Lotus, itu salah satunya. Jadi sebenarnya saya juga agak bingung ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ngeband, saya pikir kan ya bercanda-bercandaan kita aja lah saudara-saudara kan. Awalnya kan yang mau ditampilkan dulu itu kan hard rock ya. Ada iklan ya guys ya. Agak lain memang obrolan kita ini. Iklan mobil tadi Sigra bagus. Dia juga ngomong tadi lagi podcast. lanjut. Jadi ujuk-ujuk band ini saya kan main gitar ya seadanya, nyanyi nggak bisa. Tiba-tiba diajakin ngeband itu agak aneh juga ya. Kalau Kang Mas Bendot sendiri, apa ada punya pengalaman bermusik kok tiba-tiba ngeband? Nah, sebetulnya dari saya sendiri sih tidak ada pengalaman bermusik Mas. Cuma bisa genjreng-genjreng main gitar ala kadarnya. Tapi ngelihat kondisi sekarang yang ada itu kan kok semangat betul, kayak sampean sendiri kok mau, padahal belum punya basic yang begitu bisa kan seperti itu. Terus ada dulur kita, personel-personel yang lain yang bersemangat, bahkan sampai kita ini mau beli alatnya dulu lah bahasanya kan. Kita ini belum ngeband aja, latihan main musik aja masih ala kadarnya, tapi saking niatnya kita beli drum sendiri, kita beli gitar sendiri, kita beli bass sendiri. Dan kebetulan juga ada vokalis saudara kita yang Sri Kandi yang suaranya yang lumayan cukup bagus, itu kan juga menggugah kita. Makanya kita latihan bareng-bareng. Kenapa harus seperti itu kan gitu. Jadinya dari situlah semangat kita, ya tujuannya ya pokoknya apapun yang kita lakukan gimana untuk Eza Terate biar semakin bagus kan. Iya sih, betul. Jadi agak lucu sih kalau diingat-ingat awal mulanya itu enggak jelas sebenarnya. Kalau kita ingat-ingat lagi tiba-tiba ngeband, sampai drummer sendiri kan nyicil beli drumnya. Gimana? Sebetulnya tidak usah Oh, disebutkan. enggak usah disebutkan ya itu.
Belum lunas sampai sekarang. belum lunas sampai sekarang kan gitu. Ya semua karena Eza kan gitu, karena Eza Cerate kan. Bahkan mungkin sedikit gambaran Mas. Jadi nama Lost in Lotus itu bisa muncul itu pun sebetulnya agak lumayan unik. Kenapa tak bilang unik? Oh iya Karena iya. karena apa? Pada waktu itu kan kita sudah ada satu lagu yang judulnya Lost in Lotus lah. Kok Lost in Lotus judulnya Jiwa Kita Sama kan gitu. Ya, Yang- jiwaku kita sama, jangan lupa ditonton. Jiwa kita Hah? sama. Oh ya, jiwa kita sama. Personilnya aja sampai enggak tahu judul Nah, lagunya. itu jadi dari situ kita mikir gitu loh. Kita sudah proses sudah rekaman lagu, hasilnya juga lumayan cukup kita seneng lah karena pertama kali kita rekaman dan biarpun rekaman juga kebetulan dari salah satu vokalis kita itu kan bapaknya juga bisa paham tentang studio musik kan, makanya kita direkamkan, dibuatkan. Setelah kita buat rilis video klip jadi, kita kan bingung mau upload kok belum ada namanya, belum ada nama bandnya, terus mau uploadnya seperti apa. Makanya pada waktu itu sebetulnya sama kameramennya itu tadi, jadi pada waktu itu kan kita ngobrol nyiapin itu, merekam edit semuanya, sampai akhirnya belum terbikinlah namanya, sampai kita ini akhirnya ketemu namanya itu 3:30 pagi. Jadi kita itu melekan cari nama, cari anu semuanya sampai 3:30 pagi baru ketemu namanya. Setelah ketemu namanya kita fix, udah bagus ini kayaknya Lost in Lotus. Jadi tersesat di Cerate kan gitu. Konsepnya kan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan ini kan kita terkumpul di Cerate dari berbagai latar belakang yang tidak jelas lah, dari bahkan saya sama sampean kenal juga baru-baru aja, dalam artian kan seperti itu kan. Iya. Bahkan salah satu vokalis kita ini kan warga baru juga ya kan. Dari situ juga akhirnya kita lanjut ke upload ke sosmed, sosial media, ke YouTube. Kita bikin YouTube di situ sampai 6:30 pagi, rilis pertama itu ya sudah, itu salah satu kebanggaan kita lah, biarpun kita ala kadarnya tapi kita bisa mempersembahkan sebuah lagu, sebuah nada yang mungkin bisa melecutkan semangat untuk Eza Cerate kan, seperti itu. Bermanfaat untuk orang yang mendengarnya, barangkali itu bagus kan, seperti itu. Dan ini ya, fun fact-nya ya, itu nyari nama yang saya tahu pakai AI di Google. Tapi ujung-ujungnya dapat itu. Itu nggak dari AI tapi ya. Lost in Lotus ya. Tidak Mas, sebetulnya itu ketemunya dari kameramen kita ini melihat nama di tulisan di tangan saya ini, kebetulan kan di sini tulisannya itu Lost in. Nah, jadi Lost in ini tersesat di mana tersesatnya? Karena kita ini sudah terlanjur cinta mungkin sama Eza Cerate kan. Di kesibukan kita kerja, kita masih meluangkan waktu untuk melatih, kita masih meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tentang Eza, masih capek kita itu masih bisa kita buang kalau sudah untuk Eza Cerate yang memanggil. Makanya terbesitlah itu Lost in Lotus. Jadi Lost in apapun yang Lotus. kita lakukan ya untuk Eza Cerate, Ya. kita senang di situ, kita bahagia di situ. Makanya sampai sekarang kita tetap menjalani. Itulah filosofi Lost in Lotus. Jadi agak dalam ya, bukan agak dalam, sangat dalam bahkan. Tersesat tuh bukan berarti ke hal yang negatif ya. Kita tersesat di tempat yang baik kan berarti sesuatu yang baik jadinya. Kayak gitu. Nah, terus yang mungkin dulur-dulur kita atau penonton kita mau tahu, ini kok bisa ngumpulin personil? Awalnya itu ya, dulur-dulur saya itu cuma berapa orang kita, Mas Bet? Saya, Mas Bet, terus vokalis, Mbak Yopi, drummer, Mas Kempes, berempat awalnya. Kalau saya awalnya diajakin sama kameramen kita ini main gitar. Terus Mas Kempes dari Mas Ben ya. Ya. Mbak Yopi juga dari Mas Ben. Pertama berempat main gitar. Karena masih pemula semua, bingung nih nyari yang gitaris yang bagus nih siapa nih. Akhirnya terbersit Mas Mas Elias. Nah, lumayan lah berskill, nggak kayak kita ini yang Ya, amatir-amatiran ini. Amatiran.
Jadi Mas Ilyas itu juga ketemu secara tidak sengaja karena waktu kebetulan kan Mas Ilyas itu juga dulu siswa saya. Jadi saya ingat dulu waktu itu pernah waktu jadi siswa itu dia bercerita bahwa hobinya selain daripada pekerjaannya dan lain sebagainya itu dia hobi punya gitar sendiri di rumah, sering mainin gitar, Main gitar. ngulik-ngulik lagu. Jadinya baru inget ya setelah itu akhirnya lihat hubungin kok Mau. sejalan sama kita, mau ayo sudah gitu. Yang penting jalan dulu lah, latihan, ayo kita jadi akhirnya malah bisa berjalan sampai sekarang. Jadi kalau mau masuk band Lost in Lotus tuh gampang. Yang penting mau dan ada waktunya. Gitu. Betul sekali. Terus nih Mas, kan kita bikin band baru nih. Ada kesulitan enggak kira-kira dalam ya namanya kita belum kita kelatihan ngurusin adik-adik kita, belum urusan internal kita lah di PSAT. Terus kita ngatur lagi nih masalah band. Kira-kira ada apa ya bilangnya, halangan enggak atau kesulitan enggak selama kita ngeband ini? Ya sebetulnya kesulitan itu banyak Mas. Kalau kita mau bicara belak-belakan itu kan banyak. Salah satunya ya sampean tahu sendirilah. Waktu kita mau latihan bareng itu aja kan susahnya enggak ketulungan kan gitu. Karena apa? Ya latar belakang kita ini bener-bener apa ya? Enggak sinkron sebetulnya. Enggak sinkron ya. Contoh lah kayak sampean sendiri pekerjaannya sebagai guru. Jadi waktunya itu kan tidak selalu ada. Ada vokalis kita yang cewek Mbak Yopi pun juga masih sekolah kan, Masih kebetulan pelajar. masih pelajar, apalagi sekolahnya full Belajar day full day. pagi sampai jam 4 baru pulang, kadang jam 5. Mas Kempes sendiri juga kerja di bengkel, itu pulangnya maghrib. Apalagi Mas Ilyas yang lebih susah karena kerjanya sip-sipan di tambang itu kan. Jadi dalam waktu seminggu itu sekali bisa ngumpul untuk latihan aja itu sudah bersyukur gitu loh. Jadi itu salah satu kesulitan kita kalau latihan, makanya ya harap dimaklumin kalau hasil karya kita ini ala kadarnya itu ya karena kondisinya seperti itu. Tapi ya namanya tujuannya untuk hal-hal yang bagus ya apa boleh buat lah, kita pokoknya berjalan aja, mau seperti apapun ya kita jalanin, yang penting kita bahagia. Di Eza Trate itu kan rumusnya apapun yang mau kita lakukan yang penting bahagia kan, seperti itu kan. Kayak yang tadi sih saya bilang di awal, kita ini amatir, dulur-dulur. Apa ya? Dalam musik itu masih kurang inilah. Cuma karena keinginan dan hobi, jadilah berkumpul kayak gini dalam satu band. Terus ini Mas, tujuannya sebenarnya apa sih? Kok tiba-tiba buat band? Tujuannya itu apa gitu? Sementara di Persaudaraan Setiahati Trate sendiri kan ini nggak ada nih diajarkan untuk main-main musik nih. Apa tujuannya sebenarnya? Ya mungkin yang kita pakai sih sebetulnya panca dasar itu juga ada loh Mas. Panca dasar nomor 4 itu kan kesenian. Ya, bisa Jadi masuk. unsur kesenian itu kan bisa kita masukkan di situ. Karena apa ya? Salah satu kecintaan kita, namanya kita orang Eza Trate itu kan bermacam-macam hobi, bermacam-macam pekerjaan, bermacam-macam kegiatan, dan kita bisa dipersatukan di situ. Ya kalau kita sendiri seneng di bidang itu ya enggak jadi masalah kan, selama tujuannya untuk mengenalkan Eza lebih luas lagi. Biar apa, harapannya biar dulur-dulur kita mendengarkan senang, itu kan kita juga ikut senang. Itu kan juga salah satu manfaat daripada yang kita gelutin sekarang kan, seperti itu. Dan band ini pun juga kok kita tidak mikir yang harus seperti apa ke depannya kan yang kita pikirkan. Intinya yang kita bisa, yang kita mau lakukan sekarang, selama itu baik ya ayo kita lakukan. Mau di bidang apapun kan tidak jadi masalah sebetulnya. Tapi ya kita perlu ingat juga bahwa tanggung jawab kita sebagai pelatih maupun di organisasi itu kan tanggung jawab yang utama. Itu yang tetap nomor 1 di kita yang harus kita pegang, bahwa ngeband itu hanya sekedar hiburan, hanya sekedar
kesenangan kita, ngumpul kita silaturahmi. Karena apa? Ya kita tahu sendiri, personil kita sendiri aja Sulit. bukan apa ya, bukan orang yang bisa ngumpul setiap saat. Kayak sampean ke saya aja jaraknya sudah 30 kilo, belum ke tempatnya Mbak Yopi itu ada 40 kilo. Jadi ruang lingkup kita ini kan jaraknya jauh-jauh, Jauh. jadi makanya begitu ngumpul, makanya setiap kali kita ngumpul aja kan ya silaturahmi kita tetap terjalan dengan bagus. Saling, selain daripada sharing tentang latihan, kita juga sharing tentang organisasi, sharing tentang bermusik dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita bicarakan kan, seperti itu. Kalau saya sih ini mengutip dari Mas Ben sendiri ya, saya beberapa kali ngobrol sama Mas Ben. Jadi band ini apa ya? Satu wadah lain untuk mengenalkan persaudaraan Setia Hati Trate di luar lingkup persaudaraan Setia Hati Trate itu sendiri. Misal sama masyarakat biasa nih. Oh, ini nih orang PSHT nih ternyata nggak melulu soal silat, ada hal lain gitu yang bisa dilihat dari persaudaraan Setia Hati Trate. Ya kita milihnya jalan di bermusik, di buat band itu sih. Terus ini lagi project kedepannya apa nih Mas untuk Lost in Lotus? Untuk proyek kedepannya sendiri sebetulnya Lost in Lotus itu Mas, kalau dari saya sendiri waktu mencetuskan itu sebetulnya konsepnya bukan tentang band aja Mas. Jadi Lost in Lotus itu keinginan saya itu mewadahi semuanya orang-orang Eza yang mau berkreativitas. Ya, contoh seperti yang sudah kemarin tak jalankan juga kan, ada dulur-dulur kita yang tak pantau, yang tak lihat itu sekalinya banyak yang bisa main hadrah. Makanya tak wadahin, ayo hadroh yang bisa sampean kondisikan, kita ngumpul latihan bareng-bareng. Makanya kan kemarin sampai ada kita bisa ngikut kegiatan-kegiatan yang ada acara ulang tahun desa, acara ini kita bisa tampil, acara maulidan Eza Trate bisa tampil lewat hadrohnya, itu kan juga suatu hal yang bagus dilihat masyarakat umum kan gitu. Seperti yang kita harapkan sebetulnya kan, bahwa Eza Trate itu memang bebas bergerak di bidang apapun, yang penting bagus-bagus, Penting positif. positif, tujuannya positif. Jadi kedepannya pun Lost in Lotus itu pengennya harapannya seperti itu, mau mewadahi apapun monggo, dan untuk personil pun kita tidak mikir. Kalau ada yang pinter nyanyi mau bergabung monggo, ada yang pinter Monggo. main musik mau anu, karena kita sadari kita ini masih abal-abal amatiran kan gitu. Bahkan kalau untuk berlatih skill pun bukan kita tidak mau, mungkin waktunya yang tidak ada karena kesibukan kita juga melatih. Jadi kalau ada dulur-dulur warga mau pinter ini minta pinter main musik, monggo gabung, ayo gabung. Salah satunya seperti itu. Yang bagus suaranya dulur-dulur monggo. Oh, karena vokalisnya yang ada Yang kayak bagus main gitar, main bass, main keyboard monggo masuk Lost in Lotus, kami terima. Yang pinter ngedit juga. Monggo, Yang pintar merapat. ngedit monggo. monggo. Yang mau jangan, nggak usah. Nah, ini kan kita apa ya, sudah satu single lagu kan sudah rilis nih Iya. yang kemarin. Kedepannya ada lagi ndak lagu kita ini kira-kira? Sebetulnya sudah ada Mas. Jadi pertanyaan sampean itu sebetulnya berbalik, orang sudah jelas-jelas kita sudah punya ada lagi. Oh iya, sudah ada mempersiapkan, sih ya sebenarnya. kan seperti itu. Jadi Ya siapa tahu ada yang penasaran Mas. oh, Kalau seperti cuma itu. satu sih, mana ini lagi? Nah, jadi kita lagi menyiapkan, sebetulnya sudah apa ya, Lost in Lotus ini agak aneh. Kenapa agak aneh? Sebelum masuk ke lagu ya. Jadi bahwa personil-personilnya itu pada tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ya kayak saya sendiri bisanya cuma jereng, tapi kok alhamdulillahnya malah bisa bikin lagu. Lagu. Sedangkan Mas Elias itu misalnya yang pinter melodi dan lain-lain itu kan fokusnya bener-bener di situ, bisa langsung jadi. Disuruh bikin melodi untuk isi lagunya langsung jadi. Sampai yang main bass juga seperti itu kan, Mas Kompes yang main drum juga seperti itu. Jadi kalau untuk masalah lagu ya kita sudah siap,
Ya kebetulan sebetulnya sudah ada 6 lagu yang saya siapin, yang sudah saya bikin, mungkin tinggal diperbaiki lirik-liriknya, aransemennya dan lain sebagainya kan seperti itu. Makanya kemarin bahkan ada satu lagu yang sampean siap untuk menulis liriknya, yang temanya apa tadi bilangnya? Temanya merangkul dulur-dulur kita yang sudah lama vakum atau tidak muncul ke latihan. Itu kan siapa tahu dengan lagu yang sampean siapkan liriknya itu tergugah. Pengen Jadi kembali sebenarnya lagi. banyak tujuannya Lost in Lotus ini Mas ya. Oke, mungkin itu aja obrolan kita pada malam hari ini karena sudah malam juga ini. Ini kalau udah mulai banyak mobil besar tuh kalau di sini berarti sudah tengah malam ya. Oke, sekian dari saya. Salam persaudaraan. Sejahtera Jaya. Jaya. Behind the skin. Behind the skin. Nah, ini jadi mejanya sebenarnya buluk. Cuma ya inilah podcast pertama. Apa nih project kedepannya nih Mas Dep, Mas Ben? Jadi mungkin obrolan ini gak akan apa ya Berhenti di sini ya, gitu. berhenti di Iya. Lost in Lotus, tapi mungkin dulur-dulur kita yang lain mungkin bakal kita undang juga sih. Soalnya nama podcast kita nih cerdas, cerita dari sedulur. Cerita saudara. dari saudara. Oh iya. Mungkin itu aja dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe.